Uh, jadi untuk yang nomor 1 ini kita lihat the best Dutch classical music in the 17th century. Headword dari phrase ini adalah music ya. Headword itu kalau dalam bahasa Indonesia nanti dia akan menjadi kata pertama sebelum quantifier atau numerals. Kemudian music ini memiliki modifier di depan dan belakang. Kalau modifier di depan namanya pre-modifier atau dalam kelas ini akan kita sebut saja sebagai modifier. Kemudian kalau modifiernya di belakang sering disebut sebagai post modifier yang akan kita sebut sebagai qualifier saja. Nah, dalam phrase ini kata music ini memiliki 3 modifier, 3 atribut, yaitu best, Dutch, dan classical. Kemudian memiliki satu qualifier yaitu in the 17th century. Nah, kita akan memulai analisis dengan memberikan word class-nya. Jadi the ini artikel, best adjective, Dutch adjective, classical adjective, music ini noun, in ini preposition, artikel, ini numerals, ini noun. Numerals atau pronoun ya kalau kita kenalnya. Kemudian ini noun. Nah, kita akan mulai dari qualifiernya dulu karena qualifiernya berbentuk prepositional phrase, jadi dia akan lebih kompleks. Century, jadi di dalam numerals ini century akan menjadi head word karena the 17th century itu sendiri kan dia nominal phrase, jadi dia akan punya head word sendiri. Kemudian 17-nya determiner, the-nya juga determiner. Sorry. It's possible to have more than one determiner in one phrase. Kemudian the 17th century ini karena di depannya preposisi tidak punya modifier, preposisi akan diikuti oleh completive element atau sering disebut sebagai komplement, jadi C. Kemudian di dalam prepositional phrase, preposisi ini menjadi head word-nya. Sudah. Kemudian in the 17th century ini bersama dia menjadi qualifier dari music. Ya, ini sudah sampai Q, kemudian music ini hanya, kemudian ini masing-masing jangan disatukan karena mereka memang masing-masing memberi karakter pada music. Nah, selesai. Jadi nomor 1 ini headwordnya music, dia memiliki 3 modifier, best, Dutch, classical, dan qualifiernya in the 17th century. Kemudian ada determiner the. Jelas ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, a question whether he enjoyed the play. Kita tidak usah membahas boundary dulu nanti ya, karena sebenarnya a question whether he enjoyed the play ini satu phrase, tapi di dalam phrase ini ada clause di dalamnya. Kita bisa beri word class-nya dulu. Jadi ini artikel, questionnya ini noun, kemudian whether ini subordinator, he-nya pronoun, enjoyed verb, artikel, play-nya noun. Kita harus mulai dari mana? Kita akan memulai dari qualifiernya dulu. Jadi ini headword-nya question, kemudian qualifiernya berbentuk nominal clause-nya. Jadi karena nominal clause ini whether he enjoyed the play, ini kan masing-masing dia memiliki fungsi sendiri. Jadi tidak saling kayak di prepositional phrase tadi ya. Ini masing-masing memiliki fungsi sendiri. Jadi whether sendiri, subordinator akan berfungsi sendiri menjadi subordinator phrase, jadi dia akan headword sendiri, he-nya headword sendiri, enjoy-nya headword sendiri, kecuali the play. Jadi the play ini play-nya akan menjadi headword, kemudian the-nya determiner dari the play. Kalau mau dikasih boundary juga boleh supaya mudah. Jadi satu boundary ini dia akan memiliki satu headword.
Nah, kemudian klausa whether he enjoyed the play ini sebenarnya harus kita analisis dulu. Jadi whether he enjoyed the play ini dia nanti apa itu namanya, alfa, beta atau apa, tapi itu nanti saja. Jadi whether he enjoyed the play ini adalah qualifier dari question. Jadi questionnya head word, artikelnya e-nya determiner. Ini untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, the director's cheerful daughter. Kita lihat di sini bahwa daughter ini menjadi head word. Kemudian yang depan kan ada genitive phrase. Genitive phrase itu seperti the, seperti a. Jadi genitive phrase itu determiner. Karena genitive phrase-nya ini lebih kompleks, kita akan selesaikan dulu. Jadi kita beli word class dulu, the-nya artikel, directornya noun, apostrophe s-nya genitive, cheerful adjective, daughter noun. Kita selesaikan yang genitive dulu. The director H, head word, kemudian the-nya determiner. Kemudian bisa dilihat di penjelasan PowerPoint yang kemarin. Jadi di the director ini menjadi komplement. Seperti yang di prepositional phrase tadi. Kalau prepositional phrase itu kan preposisinya menjadi head word, kemudian yang belakangnya yang mengikuti itu menjadi komplement. Ini kebalikannya kalau genitive phrase. Genitifnya menjadi head word, kemudian yang di depannya menjadi komplement. Jadi apostrophe s-nya menjadi head word. Nah, kemudian the directors ini kan sudah selesai kita analisis sebagai genitive phrase. Lalu the directors ini menjadi determiner dari daughter. The directors-nya D, cheerful-nya modifier, adjective ya, dia pasti modifier. Kemudian daughter-nya adalah head word dari phrase ini. Nah, sampai di sini saya harap bisa dipahami. Sekarang saya akan memberi contoh bagaimana menganalisis functional syntactic analysis ya. Saya beri satu contoh kalimat. His death will leave a large gap in the English literary scene. Kita pakai kalimat yang simple saja dulu. Kita kasih boundary sama boundary-nya. Ini untuk sentence boundary garis 3. Lalu kita lihat kalimat ini memiliki berapa clause. Karena hanya punya satu clause berarti kita tidak perlu memberi clause boundary. Kita akan memberi phrase boundary sekarang. Phrase boundary itu satu phrase akan memiliki satu rule, apakah dia subjek atau objek. Nah, kita lihat di sini his death sebagai subjeknya, kemudian will live verbnya, kemudian a large gap in the English literary scene ini menjadi satu kesatuan, menjadi objeknya. Nah, kita akan kasih word class-nya, his-nya pronoun, death-nya noun, kemudian will-nya auxiliary, live-nya verb, a article, large adjective, kemudian gap-nya noun, in-nya preposition, the article, English adjective, literary adjective, scene noun. Ini sudah kita selesaikan yang word. Kemudian kita akan naik ke phrase. Phrase itu yang kita menentukan mana head word, mana modifier. Kita mulai dari yang kompleks ya, karena ini yang kompleks adalah yang bagian belakang. Jadi a large gap in the English literary scene kita selesaikan dulu. The English literary scene menjadi komplement dari in. Scene-nya head word, literary modifier, English modifier, the-nya determiner. The English literary scene menjadi komplement dari in, jadi in-nya H. Kemudian kita bisa lihat di depannya a large gap. Nah, berarti gap nanti menjadi head word-nya,
In the English literary scene, ini nanti menjadi qualifier, penjelas yang berada di belakang. Kemudian gap-nya adalah head word. Large-nya modifier, E-nya determiner. Oke, kita sudah selesaikan yang belakang. Kemudian yang di depannya ada verbal phrase. Untuk verbal phrase kita analisis live ini head word-nya. Kemudian will ini finite sekaligus auxiliary. Jadi will itu akan berubah-ubah mengikuti tenses, dia akan jadi will, akan jadi would, dan dia sebagai auxiliary. Kemudian his death, gampang ya kalau his death, death-nya head word, his-nya determiner. Kita sudah selesaikan untuk phrase. Nah, setelah phrase kita naik ke clause structure. Clause structure itu kita akan menganalisis dia sebagai subjek atau predicate atau apa. Nah, ini his death, ini subjek nominatif. Kemudian we live adalah predicate. Kemudian a large gap in the English literary scene adalah direct object. Kita sudah selesaikan clause di sini. Kemudian setelah clause adalah sentence ya. Kalau sentence itu kan alpha beta. Since there's only one clause in this sentence, berarti hanya terdiri dari alpha saja. Selesai. Gini ya, semoga tidak ada kebingungan. Thank you.